Saudara, kita ada di sebuah zaman yang disebut dengan zaman post-truth, di mana segala sesuatu dianggap kebenaran, bisa menjadi kebenaran, bila mana mayoritas orang-orang menganggapnya sebagai satu kebenaran. Meskipun ini belum diuji secara materi maupun diobservasi tentang keabsahan kebenaran itu. Kalau dahulu, orang untuk mendapatkan suatu kebenaran itu bisa melalui sebuah proses, tapi hari ini setiap orang bisa mengklaim segala sesuatu menjadi kebenaran hanya karena dia menerima berita itu, dan ditambah lagi hanya karena dia merasa menjadi orang yang pertama mendapatkan berita itu. Meskipun kadangkala berita yang dia terima itu bukanlah berita yang sesuai dengan bidang dia dan keahliannya. Hal ini membuat kita agak susah membedakan mana berita yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, mana berita yang benar-benar itu adalah fakta, dan mana berita yang sudah direduksi atau diubah kebenarannya. Terlebih dengan kemajuan teknologi, misalnya saja kasus kerusuhan antara Israel dan Palestina misalnya, sebuah kasus yang nyata-nyata adalah kasus sipil dan perbedaan antara negara, tapi tidak sedikit orang membawa ini kepada sentimen agama, bahkan kepada hal-hal yang berbau ras ataupun hal-hal yang berbau tentang sara seperti itu. Disinilah kita perlu belajar untuk menguasai diri kita. Disinilah kita perlu untuk belajar ada hal-hal yang memang kita terima dan berhenti hanya kepada diri kita. Ini adalah salah satu contoh di mana pentingnya buah roh. Ada 9 kriteria dalam buah roh itu: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tapi tahukah kita bahwa kriteria yang terakhir, penguasaan diri, adalah kunci untuk 8 kriteria sebelumnya? Sebab apa? Sebab tidak mungkin Anda dan saya bisa mengasihi kalau kita tidak menguasai diri kita. Tidak mungkin Anda dan saya bersuka cita jika kita tidak bisa menguasai diri kita ketika hal-hal yang duka datang kepada kita. Tidak mungkin kita bisa memiliki damai sejahtera apabila hal-hal yang membuat kita gundah gulana dan gelisah tidak bisa kita kuasai. Tidak mungkin kita bisa sabar. Orang yang sabar pasti orang yang menguasai dirinya. Tidak mungkin kita bermurah hati kalau untuk apa yang kita miliki saja kita terus merasa kekurangan. Apa yang kita dapatkan saja, tidak mungkin kita bisa bermurah hati kepada orang lain kalau kita tidak menguasai diri. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Orang yang baik adalah orang yang bisa menahan emosinya. Orang yang baik adalah orang yang bisa menguasai perkataan dan lidahnya. Kebaikan adalah satu tanda orang yang bisa menguasai diri. Kesetiaan. Bagaimana mungkin Anda dan saya bisa setia jikalau ada hal-hal yang menggoda untuk mengganggu kesetiaan Anda tidak bisa Anda kuasai? Kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang menguasai dirinya. Orang yang lemah lembut, yang gentle, adalah orang yang benar-benar bisa menguasai dirinya. Bahkan kitab Amsal berkata, barang siapa yang tidak bisa menguasai dirinya, dia seperti sebuah kota yang rubuh temboknya. Pada zaman itu, jikalau sebuah kota temboknya rubuh, maka bebaslah orang untuk menghancurkan kota itu. Maka bebaslah orang untuk menjarah kota itu. Maka bebaslah orang untuk menindas semua penduduk dan kerajaan yang ada di kota itu. Itulah kenapa bangsa Israel ketika mereka ingin masuk ke Yerusalem, mereka meruntuhkan tembok Yeriko. Karena apa? Tembok adalah tanda keamanan. Tembok adalah tanda perlindungan. Dan pengamsal mengatakan bahwa penguasaan diri adalah tembok. Penguasaan diri adalah perlindungan. Penguasaan diri adalah tanda keamanan. Barang siapa yang tidak bisa menguasai dirinya, barang siapa yang tidak bisa menguasai lisannya, barang siapa yang tidak bisa menguasai jari jemarinya, barang siapa yang tidak bisa menguasai hati, pikiran, telinga, bahkan sikap, perilaku, dan karakternya, berawas-awaslah dia, karena dia seperti kota yang membiarkan tidak berpagar, yang membiarkan tidak memiliki pengaman. Mari, apapun yang kita terima, jangan kita spontan untuk menyebarkannya. Jangan kita terburu-buru, jangan kita terbawa emosi untuk merespon segala sesuatu yang tidak kita sukai. Ingat, salah satu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah dengan buah. Buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Ada 9, tapi kuncinya hanya 1, penguasaan diri. Andaikan Tuhan Yesus tidak menguasai dirinya, mungkin kita tidak akan selamat. Andaikan Bapa tidak sabar terhadap kita, sabar menanti kita, kita pun tidak akan menantikan keselamatan. Andaikan Roh Kudus tidak sabar terhadap kita, mungkin sudah lama kita terjatuh, mungkin sudah lama kita terhilang. Andaikan kita tidak menguasai diri kita hari ini, mungkin hal-hal buruk sudah terjadi. Mari kita kuasai diri kita, sebab penguasaan diri adalah tanda Roh Kudus. Tuhan memberkati.